Selamat datang di channel DK 8000. Kembali bersama Surya di sini. Jadi hari ini saya sedang bersama Greta 150. Kawan-kawan yang belum menonton video reviewnya bisa cek linknya, ada saya taruh di kolom deskripsi ya. Di sana ada review Greta 150 dan juga ada beberapa hal yang kawan-kawan mesti ketahui untuk Greta 150 ini. Oke, seperti biasa di sesi test ride ini saya akan mencoba mengetahui beberapa hal seperti biasa, yakni dari riding position ya, nanti terkait dengan kenyamanannya ya, lalu powernya, braking, terus untuk ya kan 0 sampai 100 berapa dan berapa detik, dan juga top speednya kurang lebih berapa ya. Dan karena ada berapa juga permintaan request dari teman-teman untuk konsumsi bensinnya, jadi saya tambahkan untuk konsumsi bensinnya ya. Untuk konsumsi bensinnya saya melakukan metode sederhana aja ya, fuel to fuel, artinya dari penuh, tadi barusan saya isi penuh ya kan, menggunakan Pertalite, dan kita lihat sebentar kira-kira habisnya berapa. Oke, kita langsung mulai saja ya. Kita langsung mulai saja sesi test ride-nya. Seperti biasa, motornya setiap mau mengaktifkan keyless yang ada di sini, kita pencet dulu tombol kuncinya ini. Nah, baru bisa kita hidupkan motornya. Nah, oke, kawan-kawan bisa lihat. Nih, saya untuk backup aja ya. Kawan-kawan bisa lihat untuk kilometernya 34 kilo ya. Sekarang jam 9 lebih 19 waktu Denpasar. Sebentar, saya bikin dulu backupnya ya. Ini dia 34 km, bensin full, jam 9 lebih 19. Oke, sekarang kita berangkat, let's go. Oke, kita sambil jalan aja kita mencoba lalu berapa impresi yang tadi ini ya, yang tadi yang kita cari tahu ya, beberapa faktor tersebut ya. Kita sambil menikmati jalanan Denpasar. Anda bisa lihat mungkin dari video saya yang sebelumnya kalau kamu udah nonton. Jadi ini adalah Matic pertama ya, mungkin setahu saya ya, koreksi saya jika salah, yang menggunakan tachometer nih, RPM ya, tachometer. Jadi ini bukan speedometer, speedometernya ada di bawah nih, speedometernya. Oke, speedometer ada di bawah. Jadi kita pengen tahu keliling-keliling kota ya, pengen tahu aja berapa sih kurang lebih konsumsi BBM si motor ini. Karena motor ini menggunakan karbu, logikanya sih harusnya sedikit lebih boros dari ini apa namanya, motor injeksi seperti itu. Tapi kita coba aja lah ya, seperti apa nanti data di lapangan ya. Kenapa cobanya di tengah kota, Bre? Gak keluar kota, ke Bedugul atau apa? Saya sih balik lagi ke tujuan motor itu sendiri ya. Contohnya kayak Greta 150 ini, karena dia motor matic dan juga kemungkinan dipakai untuk di perkotaan, maksudnya bukan antar kota antar provinsi ya. Ya mungkin ada 1-2, tapi kan kebanyakan sepertinya akan dipakai untuk di perkotaan ya kan, slip macet kayak di depan ini kan. Nah, ingin tahu kayak apa gitu kan, gitu. Jadi makanya saya ngetesnya di tengah kota aja, nggak kemana-mana. Dan juga untuk ride-nya ini ya
ala Dekala 4000 ya. Tidak ada namanya eco riding. Jadi ya pengen pencet, pengen gas ya, ayo gas aja. Dia kena berjalan bumpy, lumayan ya, terbang. Oke, saya rasa saya sudah ada sedikit bayangan mengenai si Greta 150 ini ya, kurang lebihnya. Oke, kita coba dari riding position. Riding position motor ini untuk tinggi 175, berat di 90. Motor ini termasuk tinggi ya, karena saya sampai jinjit ya, benar-benar jinjit. Tapi 2 kaki bisa turun ya. Kalau teman saya Mas Jo, dia tingginya 160. Nah itu dia jinjit juga, sama parah jinjitnya. Dan itu pun tidak menapak keduanya ya. Jadi kalau mau biar bisa menapak salah satunya, berarti 1 kaki lagi harus naik ke atas motor. Seperti itu. Terus kalau dari sisi pegangan gripnya, ini asik nih pegangan gripnya nih kan. Gripnya asik. Ya like motor apa namanya? Vintage gitulah ya. Nih motifnya kayak gini nih, motifnya. Seperti itu. Terus spionnya baplang gede banget. Jadi kalau ngantok ke belakang, oke lah, udah ke belakang gitu kan. Seperti itu. Terus visibilitas untuk melihat speedometer dan lain-lain itu oke banget. Terlihat semua ya. Terlihat semuanya. Jadi memang oke. Seperti itu. Terus juga motor ini memiliki lampu hazard. Cuman cara menggunakan hazardnya sedikit berbeda. Contohnya ya, ini kan saya rating ke kanan tadi nih. Kalau kawan-kawan ingin mengaktifkan hazard, tarik dia ke kiri. Nah, kalau motor Jepangan kan bisa langsung ke kiri atau dia mati. Nah, kalau ini langsung jadi lampu hazard. Ya, jadi caranya ya kan matiin. Jadi rating kanan, jadi kalau udah selesai dimatiin biasa gitu. Seperti itu, ya. Itu dari riding position. Terus tadi sempat ngisi bensin juga sebentar. Dan ya lumayan sih komentar dari si bapak tukang bensinnya, bilangnya agak ribet ini ya. Iya sih, karena belum banyak aja motor kayak gini ya. Jadi harus turun. Kalau dari tempat duduk buka kayaknya agak susah deh kayaknya. Gitu, dia harus turun lalu dipasang, lalu dibuka, tutup tangki bensinnya, seperti itu. Itu sih kendalanya tadi ya. Itu. Dan agak sedikit ribet kalau teman-teman bawa barang di sini ya, agak besar gitu, lalu bukanya di bawah. Itu agak-agak sedikit susah aja gitu. Jadi barangnya harus dipindahin dulu. Tapi kalau barang kecil sih nggak ada masalah sih ya, nggak ada masalah. Seperti itu. Dari sisi jok so far sih masih aman-aman aja sih kayaknya nih ya, aman-aman aja. Terus enaknya juga jok itu jadi dia tidak lurus seperti ini atau begini, tapi dia ada dibikin kayak berpunuk itu loh. Jadi kita di sini pantatnya itu ada kayak ketopang gitu kan, enak. Terus motif joknya sedikit lah ya, mengenai motif joknya juga keren banget, ada kayak diamond gitu kan. Itu terus apalagi ya, itu dari sisi riding positionnya ya, riding position. Terus kalau dari sisi powernya gimana Ble? Nah tadi powernya kan udah sempat itu saya agak ya dadakan hari gitu. Ya menurut saya sih agak lambat ya karena satu, karena karbu ya kan, dia pakai jarum skep segala macam. Nah tuh, kan, jadi tidak, kurang responsif. Nah, dan dia agak sedikit ngeden. Tapi balik lagi lah, memang pakai kebutuhan kan enggak juga. Ya dalam artian ya cukup lah untuk tengah kota, agak buka sedikit gasnya, baru dia jalan. Seperti itu. Sisi powernya ya. Pakai karburator memang akan sedikit secara teori
sedikit lebih boros ya dari injeksi karena dia serba manual kan gitu. Tapi enaknya kalau karbu ini adalah bengkel pinggir jalan pun bisa mengerjakan. Nah seperti itu ya, bengkel pinggir jalan bisa mengerjakan, jadinya ya untuk perawatan aman lah ya. Tapi kalau kan beli ini lalu pengen servis juga, servis resminya gimana? Nah kalau di Bali itu kan rata-rata dealer Suzuki itu udah turun pelang semua gitu kan, udah jadi ini Wemoto. Kalau di Bali kan dipegang sama CSBI. Nah CSBI itu dulu yang megang Suzuki. Nah jadi semua dealer Suzuki yang ada di Bali itu ya memang sudah ada yang tutup sih, tapi yang masih buka itu berubah menjual Wemoto ini ya. Selain Wemoto di sana juga ada SYM, ada Suzuki juga masih ada. Terus ada apa lagi ya kemarin ya, CF Moto ada ya kan, ada gitu. Jadi oke lah, service centernya masih aman gitu kan, service center karena masih pakai dealer Suzuki kemarin. Seperti itu ya, jadi jangan takut. Lalu apalagi dari sisi power udah pengereman. Nah ini pengereman sih baru jarang-jarang sih ya. Ini kebetulan depan pakai cakram 2 piston ya sepertinya ya, dan belakang dia menggunakan drum brake. Drum brake itu apa ya, rem tromol ya. Nah, so far oke lah ya. Menurut saya suspensi dari Greta 150 ini depannya termasuk empuk ya, depannya ya. Depan termasuk empuk, belakangnya menurut saya keras belakangnya nih. Kemungkinan besar kenapa dibuat keras belakang ini menurut saya ya adalah mungkin motor ini akan digunakan untuk sering akan dipakai untuk berboncengan kayak gitu kan, lalu bisa dipakai untuk selain berboncengan gitu, ini yang namanya bawa barang banyak gitu kan, jadi memaksimalkan fungsi shockbreaker gitu. Kalau diisi boncengan segala macam saya yakin dia akan jadi lebih empuk lah yang untuk belakang ya, jadi dia ngayunnya lebih enak ya karena sendiri jadi kerasa. Oke, sekarang kita coba untuk 0 sampai 100 km per jam berapa detik dan juga sekalian top speednya ya. Oke, siap-siap. 1, 2, 3. Ya, agak lambat ya saudara-saudara. 64, 70, 75. Oh, 63, 82, 86, 88. Gimana sebenarnya? Ya 100. Ya speednya rada ngaco dah ya, loncat dia. Kita ulang coba ya. Oke, yuk. 1, 2, 3. Tadi saya jalan sekitar jam 9 lebih 19. Oke lah, sekitar 40 dan 47 menitan ya. Jalan masih nyaman-nyaman aja, pantat saya ini nyaman-nyaman aja karena joknya nggak begitu keras ya, jadi masih dalam kategori nyaman. Waduh, macet. Kita putar arah aja ya. Kita putar arah. Ini dia kelemahannya.
Saya baru nemu tidak sengaja. Radius putarnya ternyata sempit banget ya. Jadi tidak kebanyakan motor biasanya dia bisa belok itu benar-benar begini. Jadi cuman gitu doang. Ya, jadi kalau mau muter balik kayak gitu, itu kalau saya pakai motor saya biasanya itu selesai itu. Sekali aja bisa langsung muter. Tapi tadi nggak bisa. Jadi harus ya kagok gitulah intinya, kagok ya. Terus sedikit aja informasi untuk bensin nih. Tadi saya ambil di 34 km ya, odonya sekarang udah 30 kilo men, 30 kilo belum turun 1 bar pun. Astaga, motor apaan sih ini? Iya, udah 30 kilo belum turun 1 bar. Karena ya tadi waktu saya pinjam tadi itu kan dia posisinya udah habis 2 bar ya kan, udah habis 2 bar, lalu saya isi kurang lebih sekitar 37.000, artinya Pertalite ya, 3,7 liter, jadi hampir 4 liter. 2 bar itu hampir 4 liter. Berarti motor ini kalau menurut saya tangki bensinnya astaga gede banget. Wah, dengan sangat terpaksa kita harus pakai kamera handphone ya, karena si DJI nya habis baterainya. Oke, tadi saya beli sekitar 7.480 rupiah, sekitar 0,7 ini ya, 0,7 liter. Sekarang ininya odonya udah di 70 km, jam 10 lebih 25. Saya minta nota ini tadi cuman nggak dikasih, jadi kita cuma dikasih nota ini aja, 7.500 di buletin ya, sekitar 0,77 ya, 7.480 sih harusnya. Oke, itu bensinnya sudah. Jadi nanti kita lihat aja seperti apa, berapa perbandingan konsumsi, berapa konsumsi BBM-nya ya, belibet. Oke, saya rasa demikian saja dulu video test ride dari Greta 150. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya kalau beritu. Di link deskripsi jangan lupa itu ada video juga mengenai review Greta ya, saat launching juga, dan juga beberapa hal yang teman-teman harus ketahui dari Greta 150 ini. Oke, terima kasih. Saya undur diri dulu. Bye-bye.